Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezi Yulita Henry dari kelas MSDMA 2 ingin memaparkan materi tentang Kaizen di perusahaan. Kaizen adalah salah satu filosofi kerja yang berasal dari bahasa Jepang. Kai artinya perbaikan dan Zen artinya bagus. Ini bisa diartikan sebagai perbaikan yang bagus terus-menerus. Kaizen adalah perbaikan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan berkelanjutan. Hal ini bisa dimulai dari ditemukannya kesalahan tertentu, sehingga perlu dilakukan perbaikan. Sistem Kaizen akan mengoreksi kesalahan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perusahaan perlu menganalisis masalah apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, atau menganalisis masalah yang terkait dengan praktik yang tidak memadai. Kemudian, perusahaan dan timnya akan terus merumuskan apa yang harus dilakukan dan kebijakan apa yang perlu diambil. Semua karyawan harus mematuhi peraturan secara konsisten. Hasilnya kemudian akan dievaluasi, kemudian mencari cara yang lebih baik, dan seterusnya, sehingga proses Kaizen akan terus dilakukan secara kontinu. Dalam penerapannya di perusahaan, Kaizen melibatkan seluruh karyawan tanpa terkecuali, dari manajemen level rendah hingga manajemen level tinggi. Mereka harus selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Jika Kaizen ingin diterapkan di dalam perusahaan, ada 4 hal yang perlu dilakukan perusahaan, yaitu standarisasi metode kerja, waktu siklus, alur kerja, dan standarisasi produk dalam proses. Perusahaan perlu membakukan metode atau teknik kerja agar karyawan memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya. Melalui standarisasi teknis, perusahaan dapat lebih mudah memprediksi waktu pengerjaan. Selain itu, misalnya jika si pekerja berubah, metode kerja yang sama dapat digunakan untuk memberikan item pekerjaan kepada pekerja lain. Standarisasi waktu siklus ini merupakan penentuan waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan suatu produk. Waktu siklus kerja harus kurang dari atau sama dengan waktu siklus agar kecepatan produksi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Jika waktu siklus lebih besar dari waktu siklus yang ditentukan, beban kerja harus didistribusikan kembali agar lebih merata. Selain melakukan standarisasi waktu siklus, perusahaan juga perlu melakukan standarisasi urutan kerja yang digunakan untuk menjaga waktu siklus itu sendiri. Tahap proses produksi terkadang membutuhkan jumlah yang paling sedikit untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Misalnya, produksi bahan baku membutuhkan waktu pendinginan atau pemanasan yang lama, sehingga komponen atau unit tersebut perlu disimpan dalam jumlah besar untuk melanjutkan proses selanjutnya. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standarisasi kuantitas pekerjaan dalam prosesnya agar tidak terjadi pemborosan. Perlu diingat bahwa strategi Kaizen ini merupakan penyempurnaan yang berkesinambungan, sehingga keempat standarisasi tersebut akan terus dievaluasi dan dimungkinkan untuk meningkatkan standarisasi. Kaizen merupakan suatu teknik manajemen yang menekankan pada perbaikan kualitas secara berkesinambungan yang melibatkan semua pihak dengan biaya rendah. Konsep budaya Kaizen dikenal dengan beberapa teknik, yaitu konsep PDCA, konsep QCD, konsep 3M, gerakan 5S, dan konsep 5W plus 1H. Langkah pertama dari Kaizen adalah menerapkan siklus PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action, sebagian sarana yang menjamin terlaksananya kesinambungan dari Kaizen. Hal ini berguna dalam mewujudkan kebijakan untuk memelihara dan memperbaiki atau meningkatkan standar. Siklus PDCA menerapkan perubahan guna meningkatkan proses dan merujuk pada fungsi perbaikan. Siklus PDCA menerapkan standarisasi guna mencapai kestabilan proses dan berkaitan dengan fungsi pemeliharaan. Dalam Kaizen, ada 3 hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu mutu, biaya, pelayanan, atau quality, cost, delivery. Berbicara Kaizen berarti berbicara tentang 3 hal ini, karena dalam Kaizen mutu paling diutamakan. Telah kita ketahui bahwa Kaizen berorientasi pada proses. Apabila prosesnya benar, maka hasil yang diperoleh pun akan baik. Begitu pula dengan biaya
biaya. Kaizen dapat menekankan biaya produksi suatu produk juga dengan pelayanannya. Jika semua dilakukan dengan benar, maka segala sesuatu akan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, konsep 3M, mudah, murah, dan murih. Konsep ini dibentuk untuk mengurangi kelelahan, meningkatkan mutu, mempersingkat waktu, dan mengurangi atau efisiensi biaya. Mudah diartikan sebagai pengurangan pemborosan atau kesia-siaan. Istilah lain dari pemborosan atau kesia-siaan adalah waste. Istilah lainnya adalah non-value added. Murah diartikan sebagai pengurangan perbedaan. Murah didefinisikan sebagai ketidakrataan, kurangnya stabilitas dan aliran. Ketidakrataan ini mendorong penciptaan mudah dan kegiatan non-value added yang harus ditangani melalui penerapan prinsip-prinsip just in time atau JIT. Sedangkan murih diartikan sebagai mengurangi ketegangan. Selanjutnya ada gerakan 5S, seiri, seiton, seiso, seikatsu, dan shitsuke. Konsep 5S pada dasarnya merupakan proses perubahan sikap dengan menerapkan penataan, kebersihan, dan kedisiplinan di tempat kerja. Konsep 5S merupakan budaya tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. 5S merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan mentalitas dasar dari pekerja termasuk cara berpikir dan bertindak dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari serta sikap yang menunjang penerapan sistem manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, konsep 5W plus 1H. Salah satu pola pikir untuk menjalankan roda PDCA dalam kegiatan Kaizen adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan dasar. 5W plus 1H yaitu what, who, why, where, when, dan how. Selanjutnya ada prinsip budaya Kaizen. Prinsip-prinsip budaya Kaizen dalam perusahaan menurut Wellington diantaranya adalah fokus pada pelanggan, melakukan perbaikan terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka, mendorong keterbukaan, menciptakan tim kerja, mengelola proyek melalui tim lintas fungsional, mengembangkan proses hubungan yang tepat, mengembangkan disiplin pribadi, memberikan informasi kepada setiap karyawan, dan membuat semua karyawan menjadi mampu. Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan penerapan budaya Kaizen dalam suatu perusahaan, yaitu teamwork, personal disiplin, improve moral, quality circle, dan suggestion for improvement. Teamwork bisa diartikan kerja tim atau kerja sama. Teamwork atau kerja sama tim merupakan bentuk kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi, serta berkomitmen untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari bahwa teamwork merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi yang paling populer di tim. Disiplin tidak ada kaitannya dengan kekerasan atau hukuman, namun disiplin sangat erat kaitannya dengan motivasi. Pada dasarnya, hal yang dapat memotivasi individu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu by love atau by fear. Kita dapat termotivasi untuk melakukan suatu pekerjaan jika kita telah menyadari berbagai hal yang menyenangkan yang dapat kita peroleh setelah atau pada saat kita melakukan pekerjaan tersebut. Kita juga dapat termotivasi jika kita menyadari berbagai hal yang mengancam jika kita tidak melakukan suatu pekerjaan yang harus kita lakukan. Umumnya, individu akan termotivasi dengan cara yang kedua, karena berbagai sistem pendidikannya, formal atau non-formal, selama ini telah berhasil mengkondisikannya demikian. Itulah sebabnya mengapa kebanyakan individu menghubungkan disiplin dengan kekerasan atau hukuman. Disiplin pribadi merupakan suatu skill yang artinya dapat dilatih. Disiplin dapat dianalogikan seperti otot. Semakin kita melatihnya, disiplin kita semakin baik. Selanjutnya ada improve moral.
Peningkatan kualitas moral sangat berperan penting dalam budaya Kaizen, karena budaya yang tidak didukung dengan kualitas moral yang baik, maka budaya tersebut dapat dikatakan adalah budaya yang gagal. Budaya Kaizen identik dengan aspek moral yang tetap dijaga dari dahulu sampai sekarang. Budaya yang mencerminkan ketaatan atas moral individu masyarakat yang menganut budaya tersebut. Yang keempat, ada quality circle. Orang-orang yang merupakan bagian dari lingkaran kontrol kualitas akan merasakan rasa kepemilikan untuk proyek tersebut. Hasil yang lebih tinggi dan tingkat penolakan juga lebih rendah mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja bagi para pekerja yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berkontribusi lebih banyak. Sebuah kontrol kualitas program lingkaran juga membawa peningkatan komunikasi dua arah antara staf dan manajemen. Dan yang terakhir ada suggestion for improvement. Penerapan Kaizen di dalam suatu perusahaan tidak semudah yang diduga, sebab memerlukan keterlibatan semua unsur di dalam perusahaan. Ini dimulai dengan melakukan studi literatur untuk mendapatkan gambaran penerapan continuous improvement di suatu perusahaan dan mendapatkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penerapannya. Berdasarkan literatur dan penelitian-penelitian sebelumnya, faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan suatu manajemen mutu atau penerapan continuous improvement di dalam suatu perusahaan adalah dukungan manajemen, aspek pekerjaan, dan budaya perusahaan yang sesuai. Mengapa Kaizen perlu diterapkan? Banyak perusahaan di dunia yang berhasil menggunakan prinsip-prinsip Kaizen untuk mendorong perbaikan di semua lini proses. Kaizen membantu perusahaan di seluruh dunia untuk mengurangi waste dan merampingkan proses. Gagasan besarnya adalah menciptakan budaya perbaikan yang berkelanjutan, di mana semua karyawan terlibat aktif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas. Tapi bagaimana cara perusahaan-perusahaan tersebut memperoleh hasil maksimal dengan menerapkan Kaizen? Kaizen merupakan strategi di mana karyawan di semua tingkatan perusahaan bekerja sama secara proaktif untuk mencapai peningkatan reguler dan bertahap pada proses manufaktur. Dalam arti tertentu, ini menggabungkan bakat kolektif dalam perusahaan untuk menciptakan sebuah alat yang powerful untuk menciptakan dan mempertahankan perbaikan. Membangun budaya Kaizen tidak mudah, tetapi perusahaan yang berhasil memperoleh hasil maksimal telah menginvestasikan waktu dan upaya untuk mempelajari dan mempromosikannya kepada pekerja mereka. Pada akhirnya, mereka menuai sejumlah besar manfaat yang hanya bisa didapatkan melalui ketekunan dalam mempelajari, menyerap, dan mempraktekkan prinsip-prinsip Kaizen dalam pekerjaan sehari-hari. Hebatnya lagi, hasil yang mereka dapatkan itu lebih dari sekedar meningkatkan kualitas dan mengurangi waste. Ketika diterapkan dengan benar, Kaizen dapat membawa hasil positif dengan berbagai cara kepada setiap level organisasi. Lalu, perusahaan seperti apa yang cocok menerapkan Kaizen? Hampir semua perusahaan yang menjalankan proses, mulai dari proses manufaktur, produksi, teknik, manajemen, dan dukungan prosedur bisnis lainnya. Kaizen sangat mudah diadaptasi sehingga dapat diterapkan pada hampir semua jenis industri, termasuk perbankan, pemerintahan, layanan kesehatan, retail, dan transportasi. Namun seperti yang sudah disinggung sebelumnya, manfaat dari metodologi yang luar biasa ini tidak terbatas pada keuntungan finansial saja. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.